Selamat datang di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Untuk para subscriber, selamat datang lagi nih di konten perdana kita dalam bentuk ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa anak sekarang mungkin podcast, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya dalam segmen kali ini adalah copet, yakni cerita dan obrolan seputar pandemi dan edukasi. Ya, mudah-mudahan ini lebih menarik dan dapat menjangkau para pendengar semuanya. Dan pada sore yang senja ini senja yang syahdu kali ini sudah terdengar suara-suara yang menggelitik kita semua. Saya tidak sendiri di sini. Dan saya di sini akan ngobrol seputar pandemi dan edukasi ini bersama yang ada di samping saya. Ini adalah narasumber ya, kalau bahasa kerennya bintang tamu dan lain sebagainya. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan teman ngobrol. Ada Ibu Dikna Rita ya. Terima kasih Pak Yuda karena hari ini saya sudah dijadikan sebagai tamu perdana. Iya, di podcast ya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Iya. Copet Bu. Copet ya, walaupun kesannya kalau mendengar temanya ini agak lumayan seram ya. Tapi di balik pemilihan kata itu saya bilang sangat kreatif. Sama seperti ketika kita nantinya yang akan kita obrolkan. Ini kan nantinya bakalan nanya-nanya saya. Iya betul. Iya. Bukan nanya sih Bu, mau ngajak ngobrol. Tidak ada investigasi kan? Tidak dong. Tidak akan ada investigasi dan intervensi. Kalau begitu saya siap. Siap Bu. Silakan saja Pak. Jadi memang konsep kita bikin podcast kali ini memang kita mau pengen ngajak yang di luar sana Bu untuk berbuat sesuatu yang baik lah, membuat karya walaupun di tengah masa yang sulit seperti ini. Jadi harapannya kenapa saya juga bilang copet tadi itu karena memang musim yang sulit ini kayaknya semuanya stuck, tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin pengen bikin harus punya modal dan lain sebagainya. Jadi saya ingin ngajak bahwa yang kita buat kali ini memang sangat sederhana. Kita makanya juga pengen tidak di studio gitu Bu ya, bukan di dalam ruangan. Kita pengen di luar ruangan biar lebih segar juga. Walaupun agak-agak sendu sendu tapi syahdu kok. Iya, semoga yang nonton tidak lagi sedang. Iya, tetap semangat ya. Sendu. Amin ya. Oke Bu, jadi cerita juga tentang pandemi. Jadi saya pengen nanya Ibu nih ya. Kebetulan Ibu ini kalau tidak salah saya, kalau saya masih tidak salah lah ya, pokoknya Ibu ini kan guru nih Bu. Iya. Nah, ini konteksnya juga tadi sudah seperti yang di awal saya bilang, kita kan pengen ngobrol tentang pandemi dan edukasi. Iya, yang penting jangan terlalu sulit ya Pak Yuda, karena kalau sebagai tamu perdana, saya agak seram juga nanti. Dan saya todong langsung tadi itu ya. Gitu. Jadi silakan saja apapun itu, kalau seandainya bisa berbagi alangkah menyenangkan. Jadi pengen yang pertama nih Bu, yang ingin saya tanyakan menurut Ibu nih, bosan gak sih dengan pandemi yang sudah dimulai mungkin 2019 sudah mulai ada berita itu, kemudian dari 2020 ya, bahkan orang bilang COVID ini udah ulang tahun kedua katanya. Jadi kita berharap dia tidak akan ulang tahun ya. Iya benar. Anggapan orang di luar sana. Jadi menurut Ibu bagaimana sebagai seorang guru? Pasti kalau umpamanya ada rasa lelah, itu pasti. Rasa di kepala ini kok segala sesuatu itu overlapping. Iya. Kami sebagai guru juga ada rasa putus asa. Bagaimana caranya? Kami juga ingin keluar dari kotak ini, tapi tidak bisa karena situasi yang seperti ini. Tapi di sisi positifnya ada loh. Ada ya Bu. Iya. Dimana kami selaku guru berusaha memotivasi diri ya. Saya juga sudah tidak muda lagi. Segala sesuatu hal. Ibu merendahkan diri, masih muda kok. Iya, terima kasih kalau umpamanya Pak Yuda kayaknya dia merayu saya karena saya adalah tamu perdana ini. Di awal pandemi yang kami rasakan itu adalah, kalau bisa dibilang gelap. Iya, gelap. Nggak tahu mau kemana, apa yang harus dilakukan. Pokoknya mencekam.
bayangkan mau ke sekolah aja takut. Iya betul. Mau ketemu dengan orang yang umpamanya kayak teman-teman kita kebetulan saya di sekolahan kita ini kan banyak juga yang berasal dari luar. Iya betul. Bengkayang. Itu kalau mau ketemu juga agak-agak gimana gitu rasanya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita tidak bisa give up, kita tidak bisa hanya begitu saja, kita harus cari jalan keluar. Bu ya. Dan mau tahu apa yang menjadi menjadi jalan keluar yang terbaik kebetulan di lingkungan saya lah ya, yaitu saling belajar. Nah jadi saya tahu sedikit, saya bisa share kepada teman saya ada yang tahu di hal yang lain tentang terutama tentang teknologi ya. Tadi kan saya sudah bilang kalau saya sudah agak jadul. Jadi kalau teknologi yang jadul ya Bu ya. Ibarat mesin mungkin jalannya hanya 30 km per jam. Sedangkan mungkin kalau umpamanya kita nggak tahu ya anak-anak kita. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya di posisi para siswa. Saya aja yang jadi guru aja puyeng, apalagi siswanya. Nah, itulah apa yang saya rasakan Bu ya. Positif dan negatifnya. Jadi kalau menurut Ibu tetap ada dua sisi ya Bu ya. Tetap ada positif dan negatifnya. Mungkin ya tadi itu jangan sampai give up Bu ya, jangan sampai menyerah lah ya. Betul Mbak, artinya istilah never give up itu memang benar adanya, apalagi saat ini Bu ya. Harus. Apalagi tadi yang mau katanya jangan sampai ada ulang tahun kedua. Meski jangan sampai ada ulang tahun kedua, saya sih bilangnya jangan sampai ada perayaan aja lah. Dan kalau umpamanya akan ada melewati tahun kedua, itu pasti. Ya, karena sampai sekarang juga ini masih aja kondisinya masih juga sulit Bu ya. Dengan wacana yang mau PTM dan lain sebagainya juga kita masih belum pastikan Pak. Iya betul. Ya sih Bu, ya kalau kita ngomong tentang pandemi bosan sih Bu. Saya sekali lagi secara pribadi juga sebagai seorang guru Bu ya bosan karena memang feel ketika berhadapan langsung dengan saat ini yang kita rasakan ya. Nanti kita cerita juga Bu ya bagaimana kondisi kita melakukan kegiatan belajar mengajar ya Bu ya, terutama di lingkungan SMA 1. Mungkin juga ini juga berlaku general di seluruh sekolah juga mungkin dengan cara yang sama mungkin hampir gambarannya hampir sama. Tetap saja pola jarak jauh lah ya Bu ya. Kecuali mungkin daerahnya memang sudah zona hijau mungkin ataupun dan lain sebagainya. Benar. Iya. Kemudian Bu, kalau bicara juga tentang positif dan negatifnya, salah satu apa ya Bu ya, sisi positif yang dapat Ibu rasakan. Jadi ya kita tidak memungkiri ada juga yang positifnya ketika pandemi ini. Ketika kita ngomong pandemi dikaitkan dengan dunia pendidikan pasti ada positifnya ya. Mungkin salah satunya ya kita bisa bikin konten seperti ini mungkin ya. Salah satu contohnya. Tapi Bu, kalau dari kegiatan mengajar apa Bu yang diterapkan? Segi positifnya terutama saya selaku guru di sini pastinya ada teknik-teknik baru yang mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita rencanakan untuk pakai dalam tanda kutip pakai peralatan yang lumayan modern aja. Kita malah ribet bawa kabel, infokus dan sebagainya. Kemudian kita harus buat PowerPoint. Itu sangat susah. Apalagi mau menyuruh anak untuk mengerjakan di rumah. Karena pada dasarnya saya secara pribadi agak tidak percaya. Betul. Ketika anak diberi PR, apalagi saya kebetulan bahasa Inggris, artinya di sini kan anak dengan sangat bebasnya googling. Pembelajaran tadi kembali lagi bahwa cara lama saya kita selaku guru punya idealisme kita, anak itu melakukannya sendiri dengan menunjukkan kemampuan dari anak tersebut. Nah, kalau umpamanya dari rumah siapa yang bisa mengontrol? Betul. Tapi kita harus berdamai dengan itu Pak Yuda, tidak bisa. Hal positifnya tadi pertama adalah mungkin teknologi harus kita kuasai. Kemudian cara pembelajaran, cara pandang kita juga terhadap teknologi harus sudah kita ubah. Peraturan pertama tidak boleh bawa HP. Ya betul. Nah, kita harus ada kompromi di sana Bu ya. Di sini mungkin kita akan ada kompromi. Tapi kalau umpamanya suatu saat di masa yang akan datang seandainya ada PTM, ya
kita juga tidak tahu apakah kita akan open lab seperti perpustakaan. Itu bisa saja terjadi. Nah, mengenai hal kalau seandainya memang ternyata teknologi itu menghambat, nah itu tetap akan kita skip. Ya. Jadi itu adalah hal positif yang mungkin bisa saya petik dari pandemi ini, Bu ya. Dari pandemi di dunia pendidikan khususnya, Bu ya. Benar. Kemudian kalau sisi negatif, Bu? Kalau dari sisi negatif, apa sih, Bu, yang ketika Ibu menjadi guru yang Ibu rasakan nih, kayaknya pandemi ini bikin siswa kayak gini mungkin, Bu, ada pengalaman Ibu sejauh pengalaman Ibu? Contoh saja yang paling nampak deh. Contoh saja bahasa Inggris tadi kan? Iya, ngomong bahasa Inggris. Sekarang kan semuanya segala sesuatu mudah. Iya, betul. Banyak bantuan dari translator atau apalah namanya. Tinggal anak-anak sekarang tinggal tekan sudah beres. Brainnya akhirnya di daya hafalnya mungkin menjadi berkurang. Sudah tidak mau. Iya, karena sudah termanjakan dengan teknologi. Itu mungkin segini negatif. Masuk ke yang tadi masih, Bu ya, masih di yang negatif, Bu ya. Jadi kalau kita ngobrol yang negatifnya tadi itu kan di anak terlalu dimanjakan lah ya. Jadi kemampuan otak dalam tanda kutip mungkin untuk melatih kemampuan mengingat dan sebagainya ya. Karena kan sudah tinggal tempel aja teks yang pengen kita tahu. Tinggal tempel saja udah. Rumus, matematika, semuanya jadi sebagai seorang pengajar bingung untuk mencari strategi yang membantu siswa untuk memotivasi mereka untuk melakukan segala sesuatu dari kemampuan diri sendiri tanpa terlalu tergantung dengan bantuan teknologi, internet dan sebagainya ya sih. Kalau memang saya juga menyadari hal itu sih, sekarang tinggal apa-apa tinggal googling, walaupun memang ya kalau kita menyadari kemampuan kita juga harus terus di-upgrade ya, dari guru memang tidak menguasai, tapi ya tidak semua juga kali kan, sikit-sikit tinggal tempel. Iya, kan mengerikan. Lalu yang ada di skill lalu yang ada di apa namanya di kemampuan kita berpikir itu apa? Sehingga nanti critical thinkingnya kemana gitu, Bu ya, yang kita khawatirkan. Oke lah, Bu, jadi memang bosan sih kalau kita ngomong tentang pandemi dan edukasi dari sisi anak juga ya, karena mungkin tidak semua kalau menurut saya tidak semuanya anak kadang-kadang dimanjakan. Saking manjanya tanda kutip ada yang cenderung malas untuk berpikir lebih. Bahkan sebenarnya kalau memang mereka menjadikan internet sebagai referensi tidak masalah sih, tapi untuk dijadikan referensi, bukan untuk diplak-plak disalin begitu saja, untuk mengembangkan diri sih lebih tepatnya. Kemudian ngobrol-ngobrol juga tentang pandemi, ngobrol-ngobrol tentang edukasi. Ibu ini kan belajar bahasa Inggris, Bu ya, ngajar bahasa Inggris. Iya. Saya kalau bahasa Inggris taunya cuma I love you ya, Bu. Karena nembak dulu pakai I love you. Iya kayaknya. Jadi begini, Bu, kalau saya lebih spesifik ke bahasa Inggris, Bu. Jadi kalau di bahasa Inggris, setahu saya dulu, Bu ya, saya pernah disuruh ngobrol di depan kelas. Nah, dengan menggunakan bahasa Inggris, entah itu dalam bentuk pidato, entah itu dalam bentuk ada cerita yang dibacakan tapi dalam bahasa Inggris, Bu ya. Kalau sekarang bagaimana sih, Bu, Ibu, untuk mungkin ujian praktek ya atau apalah itu ya, untuk melihat kecakapan atau melihat skill mereka ketika berbicara. Jadi bagaimana cara Ibu melihat itu? Karena tidak bisa langsung ya. Soalnya kan kita tidak tatap muka nih. Jadi bagaimana? Sebenarnya bisa saja sih. Umpamanya kalau melalui video call bisa. Gitu. Kalau ada sinyal melalui meeting online bisa. Nah, kalau seandainya mereka harus melakukan secara offline dan memerlukan kesiapan yang lumayan lama, maka untuk penugasan kita menggunakan tetap individu karena mereka tidak boleh bekerja dalam kelompok ya di zaman pandemi ini. Jadi anak-anak kita buat aja, suruh mereka mengumpulkan dalam bentuk video yang mereka create sendiri, yang mereka edit sendiri. Nah, di sini ada lagi tambahan untuk skill mereka. Nah, bagaimana cara membuat video yang menarik, kemudian menambahkan subtitle, menambahkan lagi back sound dan lain sebagainya. Artinya ini ada sisi positif juga, Mu ya.
segala sesuatu kan pasti ada ada dua positif, sisi. ya ada sisi ya. Ya artinya kalau yang selama ini kita kan jauh dari video ya kalau kita selama tatap muka. Sekarang paling tidak setiap anak yang paling sederhana mereka bisa bikin video, Bu ya. Iya. Setidaknya video sederhana pasti bisa mereka. Artinya di sanalah Ibu juga melihat kecakapan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Salah satunya ya, salah satu penilaian Ibu sebagai guru mereka. Walaupun kita tidak kita tidak serta-merta mengatakan bahwa dia hafal, tidak perlu. Tapi setidaknya ketika dia melatih untuk mempronouncekan, melafalkan dengan baik dan benar, itu merupakan hal yang positif. Oh iya betul ya. Ya mungkin mereka juga ada sebagian dari mereka yang mungkin lebih pede, Bu ya, di depan kamera ketimbang di depan umum ya. Benar. Mungkin ada beberapa siswa yang tipikal kayak gitu, Bu. Karena ya. Kan bisa aja dia take sendiri, mengambil sendiri dibandingkan kalau umpamanya di depan kelas yang klasikal itu, Bu ya. Grogi juga betul. Iya. Kalau saya aja ya, kita yang sedang take aja seperti ini agak grogi loh, Bu. Apalagi di depan halayak ramai. Ini juga sangat kejadian sih, Bu ya. Ini saya mau cerita juga nih. Kalau bicara tentang grogi dan tidak grogi, saya pertama kali jadi guru ketika naik podium untuk menjadi pembina upacara pada saat itu. Wah, itu mungkin satu angkatan itu sebenarnya pengen ketawa tapi takut, tapi nggak enak itu guru. Karena saya itu kan waktu itu membacakan janji siswa untuk diikuti oleh memberikan amanat, tapi saya mau back dulu ke belakang membacakan yang janji siswa, tapi lalu saya keucap janji suci. Dan itu menjadi hal yang tidak terlupakan. Mungkin ketika para alumni ya ataupun yang lain nonton, kalau ingat dengan saya sebagai gurunya dan sebagai pembina upacara pada saat itu, saya juga atau memang pada saat itu lagi menanti. Iya, sedang menanti sih, memang momennya pada saat itu sedang dalam tahapan untuk mengikat di janji sucinya itu sih. Tidak masalah. Setidaknya itu adalah cerita yang tidak akan terlupakan. Iya, dan seumur hidup. Ini bakalan di-post, nggak apa-apa lah ya. Nanti saya akan share juga ke kekasih hati saya bahwa memang perjuangan suamimu ini memang sebegitunya ya. Kebawa-bawa enggak sih ya. Itu intermezzo aja sih, Bu. Jadi balik lagi ke cerita pandemi dan edukasi ini, Bu. Jadi strategi Ibu yang menurut Ibu selama kurang lebih 1,5 tahun ini, yang menurut Ibu paling efektif cara mengajar Ibu tadi. Sebelum saya mau ke belakang dulu sebentar. Tadi Ibu kan ngomong tentang meeting online dengan menggunakan media Zoom ataupun video call ataupun Google Meet dan sebagainya lah itu. Benar. Artinya apakah, saya mau tanya dulu, Bu, selama tatap muka pernah enggak pakai kayak gitu untuk kegiatan di luar? Kita belum. Kemarin itu kalau mengenai video di zamannya tatap muka sudah pernah. Artinya begini, tapi dalam kelompok loh ya. Dalam kelompok. Biasanya kalau di mata pelajaran saya ada yang namanya project based learning kan. Nah di situ saya selalu mengambil tema ketika ada naratif ataupun descriptive text. Nah di sini anak saya minta kalau descriptive text terutama untuk yang tempat-tempat wisata tuh mereka paling suka. Jadi mereka harus membuat ulasan video mengenai tempat wisata. Dan mereka kadang-kadang pergi sendiri ke tempat wisata itu. Record sendiri berarti. Record sendiri, kemudian mengedit videonya sendiri tapi dalam kelompok. Nah, nanti saling menonton, kita akan nonton rame-rame tuh. Seru ya kayaknya, Bu. Kemudian setelah itu nanti biasanya direkturnya, ketua atau leadernya itu yang membantu saya juga dalam memberikan penilaian dan kritik untuk keaktifan teman kelompoknya, Bu ya. Nah, begitu juga pembuatan film pendek mengenai fairy tale, legend dan lain sebagainya juga kita sudah lama membuat seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini pada akhirnya memaksa kita untuk lebih moving forward lah. Jadi mungkin yang kemarin oke lah kalau umpamanya memang tidak ada, yang penting anak itu dikasih project supaya mereka pernah merasakan sedikit. Berarti di-push lagi ya, Bu. Kalau umpamanya yang ini memang kita haruskan gitu loh. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bu ya. Dan ini mereka single fighter. Oh iya betul. Kalau kemarin masih tim ya. Tim loh. Masih tim ya. Dalam grup yang 5 orang, 6 orang itu pun kadang-kadang masih saling kadang-kadang saling kelahi kan. ini Bu,
dia enggak mau turut kata saya ini adalah leader gitu. Ada Bu ya, ada yang sampai nangis. Dia enggak pernah mau ikut tapi namanya harus ada di sini. Nah, ketika sudah sampai di sini mereka harus yang fighting sendiri. Nah, itu kelihatan ya. Jadi mana yang memang kendor dengan tidak ya. Iya. Pada akhirnya mereka harus berjuang sendiri untuk mendapatkan nilai yang mereka inginkan. Kan mereka inginkan tuh. Kalau umpamanya saya maunya level segini, berarti usaha saya harus tinggi juga, nggak bisa juga. Berarti ujung-ujungnya kayak seleksi alam Bu ya. Benar. Jadi yang memang udah single factor dari awal dulu ketika tatap muka ya kelihatan sekarang mereka bisa. Cuman yang harus kita ingat selaku guru adalah bahwa background basic knowledge dari masing-masing siswa kita itu berbeda. Oh itu. Itu yang pertama. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kan siswa kita berasal dari berbagai daerah ya Bu ya. Berbagai daerah, berbagai latar belakang SMP, berbagai latar belakang ekonomi. Ada yang sudah terbiasa dengan gadgetnya. Iya betul. Tapi ada juga yang tidak biasa hanya karena masuk ke SMA dan musim pandemi dia harus menggunakan gadget itu. Artinya kita juga tadi kita sebagai guru memang sih tidak mungkin dengan satu apa namanya ketika kita ngajar umpamanya dalam satu jenjang hampir 200-an lebih siswa kita harus ngecek satu-satu kan tidak mungkin. Tapi setidaknya untuk beberapa siswa yang kita lihat ketika kita sudah mengajar dalam beberapa waktu tertentu kita sudah bisa mendapatkan atau mengetahui yang mana yang mendapatkan kesulitan dan yang mana yang tidak. Gitu ya dari situ nampak lah ya kalau kita dan juga kita juga bisa juga yang pukul rata gitu ya karena memang nggak bisa dan kita juga sangat apresiasi ketika mereka dengan latar belakang yang memang yang tadi sangat minim, tapi punya semangat juang lah istilahnya juang untuk fight di musim yang sulit seperti ini dan memang sampai sejauh ini sekolah juga sangat mendukung sih. Dukung ya Bu ya. Terutama kan kalau umpamanya ada anak yang penting anaknya jangan malu lah. Jangan malu mengatakan oke, saya tidak punya pulsa, saya tidak peralatan saya sangat minim. Karena ketika kamu mengatakan kepada wali kelasmu atau guru mata pelajaran, otomatis sekolah tetap akan mencoba untuk memfasilitasi. Dan semoga sekolah bisa dan kamu dan para siswa juga tidak malu untuk memberitahulah kondisi dari anak tersebut. Artinya yang kemarin yang saya lihat itu memang ada beberapa perangkat yang disediakan untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan seperti itu Bu ya. Jadi itu usaha sekolah. Artinya sekolah juga tidak lepas tangan Bu ya untuk anak-anak yang memang perlu perhatian lebih ya Bu. Yang penting tadi mereka harus ngomong lah ya Bu ya. Ngomong supaya kita tahu dan kita bisa mencari sekolah mungkin bisa akan mencari solusi yang win-win solution lah istilahnya. Iya sih memang sulit ini memang ya harus ada koordinasi juga ya dari orang tua juga harus ngobrol dengan sekolah. Kemudian siswa juga harus jangan diumpet-umpetin lah ya yang karena tidak itu bisa. tidak memalukan. Iya, karena bukan hal yang memalukan. Malah kalau akan sangat menjadi masalah ketika ditutup-tutupin. Ya sih, betul sih. Dari daerah yang jauh tidak ada sinyal. Betul. Karena kalau mamanya tiap hari ke sekolah hanya 1 orang 2 orang, kita masih bisa handle. Jadi istilahnya dia kontak dengan mungkin ada bapak ibu guru di sekolah juga bisa di jarak, prokes lah istilahnya masih bisa diterapkan karena hanya orangnya sedikit kan. Sangat kita terapkan lah. Kalau memang dia punya yang riwayat tanda kutip dalam mungkin pernah kontak dan sebagainya kita tetap juga akan mencarikan solusi yang lebih lain dan lebih bijaksana lah. Ya, artinya kalau kita ngomong tentang pandemi, jelas di sini kita telah melakukan protokol kesehatan, makanya jarak kami juga tidak berdekatan karena sebenarnya tidak enak juga sebenarnya dan ibu juga tetap pakai masker. Cuman saya izin untuk tidak pakai masker karena memang kalau saya lebih kepada karena saya juga sudah vaksin, ibu juga sudah vaksin dan saya dalam kondisi sehat saja. Semoga kita selalu sehat. Amin. Itu yang sangat kita harapkan. Karena kondisi saat ini memang yang paling utama itu kesehatan Bu ya. Benar. Makanya ketika badan tidak enak, apalagi kalau ada gejala-gejala demam dan lain sebagainya, silakan terutama untuk yang anak-anak semua ya, anak-anak SMA 1, silakan koordinasi dengan atau menginformasikan kepada
wali kelas. Wali kelas, betul. Nah, wali kelas nanti akan membantu kalian untuk menyampaikan kondisi kalian kepada guru piket. Betul. Dan ingat, kalau umpamanya apalagi kalau sudah swab, isoman dan lain sebagainya, nah ikuti prosedur yang ada di sekolah kita. Iya, artinya kita juga tetap protokol kesehatan itu yang paling utama. Dan saya pikir pun bukan hanya SMA 1, semua sekolah juga melakukan hal seperti itu. Dan karena memang tidak ada kata lain, yang penting kita sehat dulu deh. Sehat itu yang paling utama, supaya kita bisa survive juga. Betul, survive juga. Dan untuk yang mungkin yang sedang menyaksikan ini dalam keadaan isoman, Bu, ataupun sedang terpapar, tetap semangat, tetap sehat. Yakinlah kita bisa melalui ini semua dengan keadaan baik-baik saja. Amin. Amin. Mungkin ini satu part terakhir, Bu, saya ingin saya tanyakan nih, Bu. Silakan, mungkin Pak. Lebih kepada, saya pengen dengar deh dari seorang guru bahasa Inggris. Can you tell me? Saya ikut-ikutan bahasa Inggris karena narasumber saya ini guru bahasa Inggris ini. Can you tell me cara apa sih? Cara ya, the way for apa ya? Pike. Ini saya bahasa Inggris mana ya? Bahasa Inggris gabungan nih. Untuk lebih kepada gimana tetap bisa belajar dengan efektif di musim yang sulit seperti ini. Tips dan trik dari Ibu. Oke, baik. Yang pasti, yang pertama kita sehat dulu lah. Sehat dulu ya. Itu yang pertama. Jaga kesehatan, sehat. Kemudian berikutnya yaitu semangat. Sehat, semangat. Nah, jadi dua ini artinya nanti segala sesuatu langkah-langkah lain pasti akan menyusul. Nah, terutama untuk anak-anakku semua. Baik yang dari SMA Negeri 1 ataupun SMA Negeri 1 Bengkayang ataupun dari yang lain, ketika menonton mungkin tidak sengaja menonton. Tidak sengaja. Menonton podcast. Iya, menonton obrolan kita ini, betul. Iya. Bahwa semua kesulitan dan apapun yang dirasakan itu harusnya share juga dengan ya orang-orang yang dianggap pihak yang terkait lah, Bu. Iyalah, yang pertama orang tuamu, kemudian wali kelas, kemudian pihak sekolah. Wali kelas nanti akan menjembatani kamu ke sekolah. Betul. Kemudian ikuti segala informasi karena pihak sekolah tidak bisa langsung serta merta. Pihak sekolah pastinya melalui sosial media, kemudian melalui kelas-kelas online atau malah melalui web seperti itu. Nah, silakan diikuti semuanya. Kemudian apa ya? Kira-kira apa lagi ya? Apa ya? Yang penting sehat, semangat, mungkin jangan lupa bahagia. Karena itu jangan sampai stres lah, Bu ya. Pasti apapun itu. Sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Karena dengan sehat kita dapat beraktivitas dengan baik. Dengan semangat kita apapun rintangan pasti akan ada jalannya. Kalau bahagia jelas. Kita kalau happy udah seneng aja, Bu. Kalau apapun jadi tidak ada. Bagaimana dengan kameramen kita? Kalau kameramen nanti kita akan tanya di balik layar. Katanya. Ini kalau udah ada nada seperti ini, para pendengar pasti akan tahu arahnya kemana. Oke, senja matahari sudah mulai menurun di balik kita ini, Bu. Jadi mungkin saya akan segera mengakhiri ini. Terima kasih, Ibu, sudah bergabung dan sama-sama, Pak. ngobrol bersama saya di sini di acara perdana kita di podcastnya SMA Negeri 1 Bengkayang yang punya tema copet, cerita dan obrolan. Ternyata temanya tidak semengerikan. Tidak kok. Hanya untuk menarik copet. Supaya orang pengen tahu ada apa. Ada apa di sana. Karena tadi ketika kita mempersiapkan ini juga ada apa. Bukan penasaran kan, nanti kita akan share konten ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Bu ya. Apa yang kita lakukan kali ini tidak banyak, tapi paling tidak adalah kontribusinya untuk memberikan semangat dan hiburan kepada para peserta didik mungkin, ataupun para pelajar, ataupun para semuanya. Semuanya saja yang mendengarkan ini pokoknya harus ya. Bu, satu lagi deh. Satu game saja. Saya pengen menutup pembicaraan kita dengan game. Bu, kalau bahasa Inggrisnya, saya karena yang narasumber ini guru bahasa Inggris, saya pengen tanya. Kalau bahasa Inggrisnya saya suka minum kopi. I like drinking coffee. Kalau saya senang sekali minum kopi. I really like drinking coffee. Oke. Jadi apalagi apa nih? Ibu mau ngomong apa? Silakan. Satu lagi deh. Kalau jangan lupa
Jangan lupa. Oh, sepertinya saya jadi translator. Nggak apa-apa dong, ibu kan bahasa Inggris. Saya juga gitu. pengen merefresh ingatan saya nih. Waduh. Iya, Karena boleh, kebanyakan main Google Translate nih. Saya pengen ibu mengatakan jangan lupa bahagia dalam bahasa Inggris. Don't forget to be happy. Don't forget be happy. Don't forget to happy. Don't forget be happy. Don't forget be happy. Oh, don't forget be happy. Oke, jadi anytime, every moment in your life. Oke, don't forget be happy. Dan inilah akhir dari cerita obrolan kita di podcast pada kali ini dalam tema copet, cerita dan obrolan seputar pandemi dan edukasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Ibu Dikna. Sama-sama Pak. Semoga kita dapat dipertemukan dengan don't forget be happy. Be happy, don't forget to be happy. Don't forget to be happy. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di dalam acara Copet.